kita pada malam hari ini. Aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama temen aku. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Serina. Nah, aku akan jadi partner Bella, jadi MC di talkshow kali ini. Nah Bel, ternyata nggak cuma kita berdua nih Bel. Kita mau kenalin narasumber kita siapa aja nih Bel. Ada siapa aja sih, Sel? Nah yang pertama tuh ada Rema. Halo Rema. Halo. Nah yang kedua tuh ada Bunga. Halo Bunga. Say hello. Halo semuanya. Nah yang terakhir tuh ada Iren. Halo Iren. Halo semuanya, salam kenal. Nah, tema talkshow kita ini itu BK layanan atau layangan sih. BK itu sebuah layanan atau sebuah layangan sih yang selalu narik ulur permasalahan kita. Terus kita juga ada tata tertib yang harus diikuti nih sama teman-teman semua selama acara talkshow ini berlangsung. Bener Yang banget pertama Bel. itu, peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera ketika talkshow dimulai. Jadi buat teman-teman yang bisa on cam. Nah, tata tertib yang kedua itu peserta dimohon untuk mematikan mikrofon pada saat talkshow berlangsung. Yang ketiga, peserta dapat mengaktifkan mikrofon pada saat sesi Q&A dan sesi ice breaking. Dan yang terakhir pastinya peserta diharapkan mengikuti acara dari awal hingga akhir. Nah, kita langsung mulai aja kali ya ke inti talkshow-nya kita. Tapi sebelum kita ke intinya nih, kita harus tahu dulu dong BK itu apa. Benar Mungkin banget di sini nih, Bel. ada teman-teman kan yang masih belum tahu gitu. Benar banget nih. Jadi langsung aja kali ya, Bel. Aku mau nanya ke narasumber kita yang pertama. Mungkin Rema, menurut Rema BK itu apa sih? Secara sederhana, BK itu sebuah bimbingan untuk membantu menemukan potensi diri konseli sehingga potensi tersebut itu bisa dikembangkan secara maksimal. Di BK juga merupakan layanan konseling untuk membantu orang-orang yang memiliki permasalahan dalam hidupnya, yang tentu saja tidak menyebabkan gangguan dalam menjalani kehidupan sehari-hari ya, seperti mental illness. Nah, kalau masalahnya itu mental illness, itu tidak ditangani oleh orang-orang dengan lulusan bimbingan konseling. Seperti itu. Oh, jadi menurut Rema sendiri BK itu adalah sebuah bimbingan untuk menemukan potensi diri ya? Kalau menurut Bunga, BK itu gimana? Nah, kalau menurutku, BK itu sebuah bantuan yang diberikan konselor kepada konseli yang dilakukan secara face-to-face untuk memecahkan masalah yang dialami dan untuk mengembangkan potensi dan prestasi yang dimiliki oleh peserta didik ataupun konseli. Oh, seperti itu. Nah, yang terakhir nih, kalau menurut Iren, BK itu gimana, Ren? Menurut aku, BK itu sebuah upaya pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada peserta didik atau si konseli agar dapat memahami dirinya sehingga sanggup mengarahkan dirinya dan bertindak dengan baik sesuai dengan perkembangan jiwanya. Oh, jadi Bel, kita dapat simpulin, Bel, kalau BK itu adalah sebuah bimbingan untuk membantu konseli pastinya menemukan potensi dirinya dan menyelesaikan masalahnya nih. Benar banget tuh, Sel. Nah, kita udah tahu nih pengertian BK itu apa. Tapi, kalau tujuan BK itu sendiri apa sih? Mungkin Bunga bisa jelasin tujuan BK itu apa? Jadi, tujuan BK itu ada dua nih, ada umum dan khusus. Nah, aku mau jelasin yang umum. Jadi tujuan BK yang secara umum itu yang pertama, bagi siswa itu dapat membantu mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan, sosial, dan pribadi. Kemudian yang kedua itu dapat membuat peserta didik bisa meraih kebahagiaan sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, dari layanan konseling, ini udah sesuai dengan tujuan pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan tahun 2003. Dan yang terakhir itu untuk mewujudkan manusia Indonesia yang berbudi pengerti luhur, memiliki keterampilan dan pengetahuan kesehatan jasmani dan rohani, serta rasa tanggung jawab ke masyarakat dan kebangsaan. Nah, di sini aku akan menjelaskan tujuan bimbingan konseling secara khusus. Tujuan bimbingan konseling secara khusus ini meliputi aspek pribadi sosial, belajar, dan karir. Ada beberapa tujuan bimbingan dan konseling yang ditinjau dari berbagai macam aspek. Yang pertama itu merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan peserta didik di masa yang akan datang.
Yang kedua itu menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Yang ketiga itu memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi karir. Yang keempat itu mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam studi penyesuaian dengan lingkungan pendidik dan masyarakat. Yang kelima, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik seoptimal mungkin. Yang keenam, memiliki kesadaran diri untuk menggambarkan penampilan dan mengenal kekhususan yang ada pada dirinya sendiri. Yang ketujuh, mampu melaksanakan keterampilan atau teknik belajar secara efektif. Yang kedelapan itu mampu mengembangkan sikap positif seperti menggambarkan orang-orang mereka yang senangi. Yang terakhir, membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan arah karir. Nah, seperti apabila seseorang bercita-cita menjadi seorang dokter, maka dia senantiasa harus mengarahkan dirinya kepada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan karir kedokteran tersebut. Nah, kalau menurut Rema sendiri, gimana nih kalau tujuan BK itu gimana menurut pandangan Rema gitu? Jadi benar banget nih apa yang dibilang sama Bunga, sama Iren, kalau tujuh yaitu umum dan khusus. Nah, ini juga berkaitan loh sama layanan-layanan yang ada di BK. Layanan ini yang diberikan ini juga disesuaikan dengan kebutuhan dari perkembangan konseli itu. Jadi setiap layanannya itu disesuaikan dan juga membantu menunjukkan perkembangan dari si konseli itu. Oh, berarti dari penjelasannya Rema tadi itu menyinggung tentang layanan. Berarti di BK itu ada layanan apa aja? Mungkin dari Iren mau jelasin di BK itu ada layanan apa aja? Nah, layanan BK itu sendiri ada dua nih. Ada layanan inti dan layanan pendukung. Aku akan jelasin layanan intinya aja. Jadi BK itu memiliki 10 layanan inti. Yang pertama itu ada layanan orientasi, yang dimana layanan orientasi ini merupakan layanan yang memungkinkan si peserta didik atau konseli memahami lingkungan barunya, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari, untuk mempermudah dan mempelancar berperannya peserta didik atau konseli di lingkungan barunya itu. Sekurang-kurangnya ini, layanan orientasi ini diberikan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada setiap awal semester. Tujuan layanan orientasi itu agar peserta didik atau konseli dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru secara tepat dan memadai yang berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman. Yang kedua itu ada layanan informasi. Layanan informasi ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik atau konseli menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi diri, sosial, belajar, pergaulan, karir, pendidikan, lanjutan. Nah, tujuan layanan informasi ini untuk membantu peserta didik atau konseli agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang sesuatu dalam bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karir berdasarkan informasi yang diperolehnya yang memadai. Layanan informasi ini pun berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman. Yang ketiga ada layanan pembelajaran, yang di mana layanan pembelajaran ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik atau si konseli ini mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar atau penguasaan kompetensi yang cocok atau gaya belajar dengan kecepatan dan kemampuan dirinya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya dengan tujuan agar peserta didik atau si konseli ini dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Layanan pembelajaran ini berfungsi untuk pemahaman dan pengembangan. Yang keempat itu ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik atau si konseli memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, magang, kegiatan atau ekstrakurikuler sesuai dengan potensi, bakat, minat, serta kondisi pribadinya, dengan tujuan agar si peserta didik ini atau si konseli ini dapat mengembangkan segenap bakat, minat, dan segenap potensi lainnya. Layanan penempatan dan penyaluran berfungsi untuk pengembangan. Yang kelima itu ada layanan penguasaan konten, yang dimana layanan penguasaan konten ini merupakan layanan yang membantu si peserta didik ini atau si konseli ini menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Layanan penguasaan konten ini berfungsi untuk pengembangan
Yang keenam ini ada layanan konseling individual. Nah, layanan konseling individual ini merupakan layanan yang memungkinkan si peserta didik atau si konseli ini mendapatkan layanan langsung tatap muka atau secara perorangan dengan guru, BK, atau si konselor untuk membahas dan mengentaskan permasalahan yang dihadapinya dan perkembangan dirinya. Tujuan layanan konseling individual ini adalah agar si peserta didik atau si konseli ini dapat mengentaskan masalah yang dihadapinya. Layanan konseling individual ini berfungsi untuk perbaikan atau pengentasan. Yang ketujuh ada layanan konseling kelompok, yang dimana layanan ini merupakan layanan yang memungkinkan si peserta didik atau masing-masing anggota kelompok ini memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Masalah yang dibahas ini adalah masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Nah, layanan konseling kelompok ini berfungsi untuk perbaikan atau pengentasan. Yang kedelapan, layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok ini merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik atau si konseli secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan atau topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial, baik sebagai individu maupun sebagai pelajar kegiatan belajar, karir, atau jabatan, serta untuk pengambilan keputusan atau tindakan tertentu. Melalui dinamika kelompok, layanan bimbingan kelompok berfungsi untuk pemahaman dan pengembangan. Nah, yang ke-9 ini ada layanan konsultasi, yang dimana layanan ini merupakan layanan membantu peserta didik atau si konseli atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau masalah peserta didik. Nah, konsultasi dalam program BK ini artinya tuh sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk guru BK atau si konselor, orang tua, administrator, dan guru BK si konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan mengentaskan masalah. Layanan ini tidak langsung ditujukan kepada si peserta didik, tetapi secara tidak langsung melayani peserta didik atau si konseli melalui bantuan yang diberikan orang lain. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu layanan mediasi, yang dimana layanan mediasi ini merupakan layanan yang membantu si peserta didik atau si konseli ini menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan dan memperbaiki hubungan antar peserta didik atau si konseli. Dalam hal ini, guru BK atau konselor ini berperan sebagai mediator dan layanan ini berfungsi untuk perbaikan dan pengentasan. Jadinya layanan inti di BK itu ada 10 ya. Tadi disebutin Iren ada layanan orientasi, layanan informasi, ada layanan pembelajaran, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling individual, layanan konseling kelompok, bimbingan kelompok, konsultasi, sama mediasi. Nah, kalau layanan pendukungnya sendiri ada apa aja nih? Mungkin Bunga bisa jelasin? Nah, kalau layanan pendukung itu ada 5. Nah, yang pertama itu aplikasi instrumental. Ini upaya untuk pengungkapan melalui pengukuran dengan menggunakan alat ukur atau instrumen tertentu. Yang kedua, himpunan data. Upaya penghimpunan, penggolongan, dan pengemasan data-data dalam bentuk tertentu. Yang ketiga itu ada konferensi kasus. Ini yaitu forum terbatas yang dilakukan oleh guru BK atau konselor untuk membahas permasalahan. Yang keempat, itu ada kunjungan rumah. Upaya untuk mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan-permasalahan konseli yang menjadi tanggung jawab guru BK atau konselor. Yang kelima, itu ada alih tangan kasus. Upaya untuk mengalihkan atau memindahkan tanggung jawab memecahkan masalah. Oh, berarti layanan di BK itu sendiri ada 15 ya. 10 layanan inti dan 5 layanan pendukung. Iya, benar banget nih, Ben. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih, kan kalau tadi udah ada pengertian, tujuan, sama layanan, aku mau nanya fungsi BK sendiri. Mungkin salah satu dari narasumber kita mau jelasin fungsi dari BK sendiri. Nah, fungsi BK itu ada 4 loh, teman-teman. Yang pertama itu ada preservatif, atau fungsi pemahaman, yang dimana fungsi ini menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan dalam rangka mengembangkan potensi siswa. Yang kedua itu ada preventif atau fungsi pencegahan, yang dimana
Fungsi ini tuh membantu individu untuk mencegah mengalami hambatan atau permasalahan dalam setiap fase kehidupannya. Yang ketiga ada suratif atau fungsi perbaikan, yang dimana tuh fungsi ini membantu individu dalam mengatasi dan memecahkan permasalahan yang dialami peserta didik. Selain itu, fungsi ini tuh berfungsi untuk memperbaiki sikap dan tindakan yang dilakukan siswa saat melanggar norma-norma tertentu. Yang terakhir atau yang keempat ini developmental atau fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yang dimana itu fungsi ini memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan, sehingga siswa bisa memelihara dan mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Oh, jadi fungsi BK sendiri itu ada 4 ya. Nah, berarti kita ini udah tahu nih pengertian dari BK, tujuannya, layanannya, dan fungsinya. Sekarang kita masuk ke intinya nih, Bel. Dari tema yang kamu udah jelasin tadi, soal BK itu layanan atau layangan yang menarik ulur masalah konseling. Kita mau nanya berdasarkan pengalaman narasumber kita aja nih, Bel. Boleh banget tuh, Sel. Langsung aja kali ya kita tanya ke narasumber kita. Mungkin dari Iren, ada nggak cerita atau pengalaman gitu yang tentang guru BK? Kalau dari pengalaman aku sendiri, guru BK itu guru yang paling seru. Soalnya bisa diajak curhat tentang masalah apapun, entah masalah pribadi atau masalah lainnya. Terus kalau di kelas aku itu, guru BK itu nggak ngajar, tapi memberikan motivasi dan suka memberikan refreshing otak itu, seperti bermain games. Nah, guru BK aku itu juga membantu aku dalam mencari program studi sesuai dengan minat dan bakat aku. Wah, bisa banget tuh guru BK jadi teman curhat juga. Terus layanan yang tadi udah kamu jelasin nih, itu udah terrealisasi atau belum sih dari pengalaman yang kamu ceritain itu? Dari pengalaman aku, semua layanan BK ini udah terrealisasikan, Bel. Wah, keren banget dong ya guru BK-nya. Oke, kita nanya ke Bunga kali ya. Kalau Bunga pengalamannya gimana? Terus apa layanan yang tadi udah jelasin Iren itu udah terrealisasikan atau belum? Nah, kalau dari pengalaman aku, itu guru BK tuh dulu baik banget, super baik banget. Nah, kalau ngomong juga kayak nggak ngegas atau nggak ngegas gitu loh. Nah, jadi kita juga peserta didik tuh jadi kayak nggak takut buat cerita tentang apapun itu, mau tentang masalah keluarga, percintaan pun bisa cerita gitu loh. Dan pasti guru BK aku ini menanggapinya juga enak gitu loh. Jadi nggak ngegas ataupun gimana ya. Terus di bawahnya juga nanggepinnya juga di bawahnya santai, asik gitu. Jadi kita yang ngedengerin pun jadi nggak tegang-tegang banget gitu. Dan setelah memberikan masukan pasti di akhir-akhir itu pasti ada kalimat kata-kata mutiara. Ya, jadi itu bisa jadi pelajaran buat para peserta didiknya. Nah, kalau dari pengalamanku ini, semua layanan pastinya sudah terrealisasikan. Oh gitu. Jadi Bel, pengalamannya Iren sama Bunga nih seru-seru ya guru BK-nya. Bener banget nih. Kalau dari cerita pengalamannya Iren sama Bunga nih, guru BK kan asik gitu ya, bisa jadi teman juga, bisa jadi teman curhat gitu ya, nggak sedatar itu gitu ya, nggak kayak guru-guru mata pelajaran lain. Nah, kalau dari Remat sendiri gimana? Ada pengalaman lain nggak yang berbeda gitu dari Iren dan Bunga? Terus dari pengalaman kamu itu nantinya tentang 15 layanan tadi itu udah terrealisasi atau belum sih? Kalau dari pengalaman aku ya, dulu waktu SMP, guru BK-nya tuh jarang ada kontribusi buat kegiatan pelajaran. Jadi kan kalau kita sekolah kan BK itu termasuk dalam mata pelajaran ya. Nah, jadi dulu waktu SMP itu nggak ada namanya mata pelajaran bimbingan dan konseling itu. Nah, terus sempat ada juga beberapa kali masalah kenakalan remaja yang kayak ngerokok, terus cabut sekolah. Nah, itu tuh cuma disuruh buat lembar perjanjian yang ditandatangani gitu. Bahkan sampai kenakalan remaja yang plus-plus, itu tuh kasusnya sempat mangkrak selama 6 bulan. Dan walaupun akhirnya tetap terselesaikan sih, tapi ya tetap aja masalahnya sempat ditarik ulur kayak gitu. Jadi kalau misalnya lagi panas, ya diselesaikan. Tapi kalau misalnya lagi nggak panas atau nggak ada yang ngomongin, ya didiemin aja. Terus juga nggak ada sisi edukasi ke anak-anak yang lain, biar anak kan
ya ada konsultasi juga ada edukasi. Nah, itu sih dari kebekaan dan dilakuin kayak layanan layanan penguasaan konten, layanan konsultasi ini dijalanin kalau ada masalah aja, tapi kalau misalnya kayak masalah apa-apa kayak ya nggak ada. Terus selain penguasaan konten, juga layanan kunjungan rumah itu nggak ada sih. Berarti banyak banget ya layanan-layanan yang belum terrealisasikan ya. Nah, jadi kita jadi tahu nih, Bel, ternyata kalau semisal kita ada masalah, ternyata di BK tuh punya banyak layanan untuk diberikan ke kita gitu. Katanya guru BK-nya menangani, aku cuma dengar tuh cuma menangani ini satu guru tuh di sekolah sebagai polisi. Nah iya benar juga tuh. Kenapa gitu ya guru BK bisa punya kesan yang kayak begitu? Kita tanya aja kali ya langsung ke Rema. Rema, menurut kamu gimana nih? Seharusnya tuh BK menangani semua anak di sekolah ya, baik yang bermasalah, semua anak punya masalah, cuman kadang nggak kelihatan aja masalahnya ya kan. Juga kalau dilihat dari cerita aku, emang kebekaan-nya itu juga nggak jalan dengan seharusnya. Jadi kalau diantara teman-teman masih mikir BK itu cuma nanganin anak yang bermasalah, itu atau jadi polisi sekolah, itu salah besar ya teman-teman. Karena pada dasarnya seharusnya BK itu menangani semua anak, baik yang bermasalah ataupun yang nggak bermasalah. Tapi kenapa sih, Re, guru BK itu bisa dicap atau punya label gitu? Jadi polisi sekolah? Kan pasti ada sesuatu hal kan? Jadi BK sendiri itu punya 2 periode ya, periode lama sama periode yang baru. Kalau di periode yang lama, jadi dulu itu guru BK itu dilakuin sama sembarang guru mata pelajaran apapun bisa jadi guru BK. Karena mereka nggak punya keahlian khusus, nggak belajar tentang bimbingan konseling, juga nggak paham apa itu BK, akhirnya mereka menerapkan bimbingan konseling itu sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. Nah, pada akhirnya mereka itu cuma menangani anak-anak yang bermasalah aja. Nah, pada periode baru itu di BK komprehensif, di mana BK itu secara menyeluruh menangani anak-anak yang kelihatannya bermasalah ataupun yang nggak bermasalah. Jadi, polisi sekolah, notabene polisi sekolah itu terbawa sampai sekarang, padahal sebenarnya harusnya udah nggak kayak gitu. Jadi selama ini kayak masih banyak yang salah persepsi ya tentang guru BK, yang katanya guru BK itu polisi sekolah, padahal sebenarnya enggak ya. Iya, Bel. Jadi udah banyak nih kita udah dengar tadi tentang penjelasan BK, tujuannya, layanannya, fungsinya, dan permasalahan pastinya kita udah ngerti dong. Kita dapat simpulkan bahwa kalau BK itu adalah proses ya, proses interaksi antara konseli dan konselor yang dimana tujuannya pastinya untuk membantu konseli menangani masalah. Tapi tidak hanya menangani masalah, juga membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya. Dan yang paling penting itu kita tahu bahwa di BK itu layanannya, yaitu layanan-layanan yang digunakan dalam proses interaksi dengan tujuan mengarahkan dan memecahkan masalah konseli, bukan sebuah layangan yang menarik ulur masalah konseli ya pastinya. Nah, bener banget tuh. Oh ya, sebelum kita masuk nih ke sesi Q&A, supaya gak ngantuk nih, kita seru-seruan dulu yuk, kita ice breaking dulu kali ya. Seru nih. Ice breaking-nya apa nih, Bel? Ice breaking-nya cuma tebak gambar, guys. Nah, jadi nanti ada beberapa gambar yang tampil. Nah, dari gambar-gambar itu, kalian tebak deh nama aktornya siapa. Kalau yang udah tahu jawabannya bisa raise hand atau aktifin mikrofon kalian dan langsung jawab. Atau enggak, kalian juga bisa langsung jawab di kolom chat ya. Ini tebak-tebak aktor ya. Pasti aktornya yang terkenal, jadi gampang lah ya buat ditebak. Kita langsung aja kali ya, Bel. Boleh, kita langsung aja kali ya. Oke, kita ke tebak gambar yang pertama. Wih, apa ini?
ada Al. Oke. Nah, yang bisa kita kasih dulu kali ya, Bel. Albert Einstein kan terkenal dengan IQ-nya yang tinggi. Apa tuh? Terus ada kolak. Kolak biasanya terkenal di mana ya? Pas hari raya apa ya? Apa ya guys? Mungkin udah ada yang bisa tebak nih. Gampang loh ini. Iya, ada yang jawab nih. Iqbal Ramadan. Jawab. Siapa nih? Bener nggak sih Iqbal Ramadan kok bisa? Kita langsung aja kayak Bel lihat jawabannya. Oh, benar banget Iqbal Ramadan dong. Ada IQ, ada bol, dan kolak Ramadannya. Kita langsung ke gambar yang kedua. Nih, di sini ada hanya, tapi haknya dicoret. Terus ada aktor nih, siapa nih aktor ganteng? Terus ada bendera Indonesia. Tadi Ini aku ngeliat gampang banget Putri sih, deh. Bel. Anya Geraldine. Wih, siapa tuh? Wih, Benar nggak sih? tuh. Emang bener ya Anya? Kita langsung Ada yang lihat aja jawaban lagi jawabannya. nggak? Kita lihat nih. Benar nggak sih si Anya? Wih, benar banget, siapa sih yang nggak tahu Anya Geraldine? Yang lagi panas-panasnya di Indonesia. Kita gambar yang ketiga. Ih, kok sulit ini. Ada Pak Adi di MasterChef, terus alun-alun Pati. Terus ini apa ya? Kayu apa ini? Tusuk sate? Atau apa? Mungkin ada yang bisa tebak? Ada Pak Adi, ada alun-alun Pati. Ayo apa guys? Udah ada yang jawab belum nih? Udah tuh dari yang Ini ada dari Jojo. Adipati Dolken. Loh, kok bisa? Kok Adipati Dolken? Kita lihat ya bareng-bareng. Wih, bener. Adipati Dolken. Oh, salah. Ini kayunya namanya Dolken. Kita lanjut. Ini yang gambar terakhir. Wah, Ada ini apa ini? not, terus ada tulisan za, terus ada lambang Jasara Harja sama aktris. Ini Mbak Anu nih, Dian Sastro nih. Reza Rahardian. Tadi Fidel jawab Reza Rahardian, bener nggak sih? Masa Reza Radian? Kok bisa, kan ada Mbak Dian Sastro sih. Reza Arab. Iya, mungkin aja Reza Arab ya. Kita lihat ya. Oh, ternyata benar. Reza Rahadian. Ya, Riko. Nah, Bel, kita udah ice breaking nih, udah seger lah ya pastinya. Kita langsung aja kali ke sesi yang terakhir. Nah, kita masuk ke sesi Q&A nih, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau tanya, bisa langsung raise hand atau tulis pertanyaan di kolom chat ya. Nah, benar banget tuh, buat yang masih penasaran atau ada yang kepo-kepo seputar pembahasan kita tadi, bisa ditanyakan langsung nih. Mumpung narasumbernya kayaknya udah jawab. Ayo, teman-teman. Bisa tulis di kolom chat atau langsung ngomong juga bisa. Atau jangan-jangan ada yang mau nanya nomor telepon enggak? Mau tanya-tanya seputar narasumbernya juga boleh. Ini ada yang tanya dari Pinta, katanya selamat malam kakak, mau bertanya dong, apakah yang harus dilakukan konselor atau guru BK untuk mengoptimalkan pelayanan bimbingan dan konseling? Banyak ya. Siapa nih yang mau jawab narasumbernya nih? Mungkin akan ya bisa jawab Pinta ya.
Aku kaget loh. Pertanyaannya siapa yang dijawab? Pinta ya? Iya. Makasih Pinta udah nanya. Kalau menurut aku, gimana caranya mengoptimalkan pelayanan bimbingan dan konseling agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang pertama itu tahu latar belakang perilaku dari peserta didik itu ya. Latar belakang peserta didiknya berarti kita tahu nih kayak step-step apa sih yang udah pernah mereka lakuin atau hal-hal apa yang udah pernah terjadi dalam hidup mereka yang sehingga bisa merubah mereka menjadi perilaku yang sekarang. Itu yang paling penting sih. Yang kedua, penerimaan. Kalau kita menerima konseling kita, pasti kita akan memberikan pelayanan yang optimal. Terus yang ketiga, kita juga memahami setiap pelayanan itu fungsinya untuk apa. Contoh kasusnya seperti apa. Jadi biar waktu kita punya studi kasus kayak gini, kita benar-benar bisa nerapin pelayanan yang benar-benar pas dan tepat gitu. Jadi benar-benar optimal waktu pelayanannya. Kayak gitu sih menurutku. Nah, aku mau jawab nih pertanyaan dari Catherine. Masih penasaran apakah semua guru dibekali dengan ilmu psikologi atau konseling sehingga guru mapel apa aja bisa jadi guru BK? Menurutku nggak semua guru dibekalin sama ilmu psikologi atau konseling. Karena itu pasti kan ada, ya ilmu psikologi ya ada jurusannya, ada jurusan sendiri kan, jurusan psikologi. Nah itu pasti dibekalinnya itu ya pada prodi psikologi ataupun di konseling pun sebenarnya sama sih, nggak beda-beda jauh sama psikologi. Konseling pun juga mempelajari dasar-dasar ilmu-ilmu psikologi. Jadi nggak semua guru tuh bisa, menurutku nggak semua guru bisa mengajar BK sih, gitu. Oh, jadi kayak gitu. Ada pertanyaan dari Margareta Sylvia. Hai Kak, aku mau nanya suka duka di jurusan BK apa ya? Boleh nih, teman-teman jawab. Aku boleh kali ya. Jurusan BK. Secara keseluruhan aku suka sih, karena ini sesuai banget sama kepribadian aku, sesuai banget sama tujuan aku. Tapi kalau dukanya mungkin ini ya, beban ke depannya. Jadi kayak kita kan belajar dengan konsep orang, belajar perilaku orang lain, belajar mengobservasi orang lain. Jadi apa yang kita ucapin, apa yang kita lakuin itu harus sesuai sama apa yang kita pelajari. Jadi mungkin sulitnya adalah mengontrol diri sendiri untuk nggak gampang menjudge orang lain, nggak gampang menilai orang lain. Gitu sih kayaknya dukanya. Tapi of course suka sih sama jurusan ini. Nah, mungkin kalau dari Bunga sendiri suka dukanya apa nih, Bunga? Nah, kalau sukanya itu banyak ya, karena kita banyak mempelajari apa ya, karakter-karakter nih. Kita sebelum masuk ke dunia guru, mungkin dunia pendidikan sebagai guru, itu kita sebelum dibekalin dulu nih, kayak karakter-karakter siswa tuh kayak gimana, menangani siswa yang mungkin punya masalah ABC itu kayak gimana, kenapa gimana. Nah, itu mungkin apa ya, bisa dari jurusan BK ini kadang suka sedih aja anak mesti menggunakan apa tawuran lah kan. Kalau kayak gitu kan pasti butuh pendampingan nih, butuh pembekalan nih dari guru BK atau mungkin bisa psikologi gitu. Dari Iren gimana? Kalau menurut aku sama seperti yang lainnya, narasumber lainnya, sukanya itu banyak. Kayak kita tuh di sini bisa berkuliah sambil sekaligus mengontrol diri kita. Terus kita juga banyak belajar tentang penyelesaian beragam masalah yang ada gitu loh. Kalau dukanya itu
ya belum ada sih sampai sekarang yang aku lihat, yang aku rasain gitu. Oke. Terus ini juga ada pertanyaan lagi nih dari Kak, mau tanya alasan kakak-kakak ambil jurusan BK apa ya? Boleh langsung dijawab aja kali ya sama Rema mungkin? Kalau aku sendiri sih kenapa ambil jurusan BK, yang pertama karena pengalaman ya. Jadi dulu banyak teman-teman yang punya masalah dalam keluarga, masalah pertemanan, yang akhirnya berdampak banget nih sama proses belajar mereka di sekolah. Terus juga banyak anak-anak yang punya depresi, terus punya apa ya, kesulitan-kesulitan yang lain. Pada akhirnya aku kayak, wah kayaknya tertarik nih sama kesehatan mental, terus sama soal isu pendidikan gitu kan. Terus akhirnya dilihat-lihat nih, mana sih jurusan yang ngebahas dua-duanya, yang ngebahas pendidikan, yang ngebahas juga soal kesehatan mental. Terus kayaknya, oh ada bimbingan konseling nih, oke cocok nih. Ternyata pas masuk ya, ternyata cocok banget sih. Kalau narasumber yang lain gimana? Nah, Mbak, kalau aku sendiri kenapa ngambil jurusan BK sebenarnya karena terinspirasi dari guru BK. Karena guru BK aku itu apa ya, mengajarnya tuh nggak apa ya, kalau bisa dibilang kayak ya kayak yang tadi dibahas, nggak kayak polisi sekolah gitu, kayak apa, murid-muridnya jadi nggak takut. Jadi dia banyak memotivasi, banyak mengajarkan hal-hal yang emang sebenarnya kita perlu tahu nih, kita sebagai remaja perlu tahu nih ke depannya kita harus kayak gimana. Itu yang jadi inspirasi sih buat aku, jadi motivasi. Kalau dari Iren gimana? Nah, kalau dari aku itu, alasan aku ngambil ini tuh karena aku termotivasi sama guru BK aku yang seperti baik banget gitu loh, kayak nggak kayak guru-guru lain, dan dia tuh kayak lebih dekat dengan anak-anak gitu, dan aku suka banget sama anak-anak gitu. Oh, jadi kayak gitu ya. Alasan-alasan mereka masuk jurusan BK. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Bel. boleh tuh. Dari Davin Malam mau tanya, menurut kakak guru BK yang baik itu yang kayak gimana ya? Siapa nih? Mungkin Bunga dulu yang jawab. Kalau menurutku guru BK yang baik itu guru yang bisa mengarahkan, bisa memberikan bimbingan-bimbingan ke murid-muridnya, tapi bukan murid-murid atau peserta didik yang bermasalah aja, tapi ke semua muridnya, jadi merata gitu. Jadi bukan ya yang masalah gue tanganin, yang nggak bermasalah nggak gue tanganin, nggak gitu sebenarnya. Jadi semua, mau yang ada masalah atau enggak, tetap harus ditanganin. Kalau menurutku gitu. Nah, kalau Iren gimana, Iren? Sama kayak yang dibilang Maria, Bunga, aku juga seperti itu, setuju dengan pendapatnya Bunga. Guru BK yang baik itu tuh, dia tuh yang memberikan yang bisa membantu si peserta didiknya untuk mengarahkan ke yang lebih baik itu, terus mendekatkan diri kepada kepada si peserta didiknya, supaya si peserta didiknya itu bisa lebih positif lagi ke depannya. Nah, yang terakhir, Rema nih. Kalau menurut aku sendiri, guru BK yang baik itu guru BK yang mencoba memahami latar belakang si anaknya itu sendiri ya. Jadi kan banyak orang-orang yang gampang menjudge orang lain gitu ya. Nah, jadi guru BK itu nggak bisa kayak gitu. Jadi yang pertama itu harus ada penerimaan sih. Penerimaan kalau semua orang itu unik, semua orang itu berbeda. Jadi nggak bisa disamain. Terus juga kita harus tahu banget nih latar belakang si anak itu gimana. Berusaha mendekatkan diri, tapi punya batasan profesional, terus bisa menjaga kerahasiaan, terus bisa membuat si murid atau si konselingnya tuh nyaman ya bercerita, karena itu pokok
intinya dari masalah konseling itu adalah keterbukaan dan kenyamanan bercerita ya. Itu penting banget sih kalau menurutku itu. Ya, jadi kayak gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan terakhir kalau nggak ada ya. Dari Dwi, Kak, mau nanya dong, apa sih nantinya yang dikerjain BK kalau tidak ada siswa yang bermasalah atau siswa yang ingin konseling? Siapa dulu nih yang jawabnya? Dari Remah mungkin bisa. Kalau nggak ada masalah ya, kalau dilihat dari layanannya yang ada di bimbingan konseling sih banyak ya sebenarnya kerjaan guru BK ya. Jadi yang pertama menganalisis anak murid, progres perkembangan belajarnya gimana, proses non akademiknya dia kayak gimana. Terus ada juga kita ngasih layanan informasi, misalnya kayak webinar, terus banyak banget loh, kayak webinar aja banyak banget kan topik-topik webinar. Terus kita juga kalau misalnya anak-anaknya nggak mau datang ke konseling, kita yang datengin anak muridnya nggak apa-apa loh, kayak nanya, gimana satu semester ini perkembangannya udah gimana aja. Jadi kita menunjukkan care ya, kepedulian sama anak murid gitu. Jadi anak murid juga kalau dia ada cerita sama kita, karena kita supel, terbuka, care gitu kan. Terus guru BK di sekolah itu juga bekerja sama loh sama guru-guru lain. Jadi misalnya guru lain ada masalah sama anak murid satu nggak suka misalnya, kerjaan guru BK ya sebagai mediator gitu ya, menyelesaikan permasalahan. Jadi kayak enggak Bu, misalnya anak ini begini, atau misalnya waktu rapat sekolah, rapat kenaikan kelas, ada anak yang nggak dinaikin kelas nih ceritanya. Nah, sama guru BK dijelasin, ya anak ini begini, mungkin bisa dipertimbangkan lagi anak ini perlu naik kelas atau enggak gitu. Jadi sebenarnya banyak ya kerjaan guru BK, nggak cuma nanganin anak yang bermasalah aja. Nah, udah diperjelas banget tuh sama Rema tuh. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya, Bel. Kayaknya ada tuh tadi yang nanya. Tanggapannya dong mengenai masih banyaknya guru BK yang sebenarnya bukan guru BK atau bukan yang menempuh jurusan psikologi atau BK kayak kakak. Nah, apakah itu akan berpengaruh? Gimana nih? Mungkin salah satu narasumber mau jawab, atau semuanya aja mau jawab. Nah, kalau menurutku, apakah itu berpengaruh? Pasti berpengaruh menurutku. Karena kan si guru nih yang bukan jurusan dari psikologi atau BK kan nggak tahu nih apa aja asas-asasnya, layanan-layanannya. Jadi mungkin kalau bukan dari psikologi atau BK yang menjadi guru BK, itu ada kemungkinan mungkin layanannya ini, dari banyaknya layanan ini nggak bisa berjalan nih. Jadi sebenarnya harus tetap psikologi atau BK. Jadi itu kayak lebih harus ambil jurusan bimbingan konseling dulu ya biar mengerti keilmuan BK itu gimana. Gitu ya. Mungkin itu udah jadi pertanyaan terakhir aja kali ya. Iya nih Bel, udah nggak ada yang nanya nih. Ada pertanyaan terakhir dari Jojo Daniel. Kak, di jurusan BK diajarin hipnotis ya Kak? Dari narasumber ada yang mau jawab kah? Sebenarnya nggak ada sih, cuman kalau ditanya kita bisa tahu orang lain bohong atau enggak, itu ketahuan pasti ya, karena kita diajarin juga psikologi, pengantar psikologi, jadi di sana emang ketahuan ciri-ciri orang belajar itu gimana, ciri-ciri orang yang motivasinya rendah gimana, ciri-ciri orang bohong itu juga ketahuan ya. Jadi kalau ditanya kita punya ilmu hipnotis tuh nggak ada sebenarnya. Tapi kalau misalnya di jurusan lain kayak contohnya psikiater ya, psikiater itu kan S1 kedokteran,
terus dia profesi, terus ambil lagi jurusan ilmu kejiwaan ya. Nah, tapi bukan hipnotis namanya. Jadi dia itu berusaha untuk melihat latar belakangnya dia di alam bawah sadar. Jadi dia diajarin untuk melihat alam bawah sadar seseorang. Tapi bukan hipnotis namanya ya. Aku juga nggak tahu sih namanya apa, tapi bukan hipnotis namanya. Dia melihat alam bawah sadar seseorang. Ya, jadi kayak gitu ya. Kita bukannya ada ilmu hipnotis ya. Di jurusan kita nggak ada ilmu hipnotis. Nah, Bel, tadi itu udah pertanyaan terakhir tuh. Nggak kerasa kita udah di penghujung talk-nya kita nih. Nah, sebelum kita menutup, kita mau sesi dokumentasi dulu nih. Mungkin teman-teman yang belum on cam bisa on cam dulu ya. Kita mau sesi dokumentasi. On cam dulu ya teman-teman. Wih, semuanya masih pada malu-malu. Ayo yang lain, perlihatkan muka tampan dan cantik Anda. Baru 3 nih yang buka. Aduh. Ayo yang lain ditunggu. Kalau yang berhalangan nggak apa-apa, nggak bisa bikin, tapi on cam ya. Biar foto bareng buat kenangan. Kapan lagi kan nih? Makasih banget loh udah datang nih. Wah, apresiasi banget nih teman-teman. Makasih banget loh. Lagi disuruh beli gula. Tuh ada yang on cam tuh, padahal lagi di luar tuh gula-gula. Makasih. Yuk teman-teman yang lain yuk. Kak Jojo kok gelap ya? Ayo yang lain. Wih. Semangat banget nih, ada yang ngasih jempol ke kita. Udah ya. Aku hitung ya. 1. Smile. 1, 2, 3. Lagi-lagi, gaya unik kalau bisa. Biar beda gitu kan. 1, 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman. Makasih ya teman-teman.